Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, kita tetap sukacita, karena hari Minggu, hari Sabat, kita harus datang di hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami semua bisa hadir di tempat ini karena kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, pernyataan-Mu yang sempurna. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Berikan kami juga hikmat pengetahuan, supaya kami melesatkan firman-Mu dengan baik. Kami bisa menangkapnya dengan baik. Kami bisa menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika kita membaca ayat ini, kita pasti menemukan sebuah gambaran tentang Raja Wali yang kuat, pelari yang prima, pengembara yang tekun. Nah, jika kita menantikan Tuhan, pasti ada dalam hati bertanya, apa artinya menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan berarti bahwa kita mengikatkan diri kita pada Tuhan. Menantikan Tuhan berarti juga kita mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan menantikan Tuhan juga berarti mendekatkan diri kita kepadanya. Sebagaimana gambaran carang yang melekat pada pokok anggur. Nah, kita lihat Yesus berkata di Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah lanting-lantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cara terbaik untuk menantikan pertolongan Tuhan adalah nantikanlah Dia dengan kesabaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan sanggup menolong kita. Nah, tentang hal ini, Rasul Paulus juga menuliskan demikian di Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Nah, Efesus 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak negara dan lembaga-lembaga atau komunitas menggunakan burung Raja Wali atau elang sebagai lambang. Termasuk negara kita Indonesia juga menggunakan burung Garuda atau Raja Wali sebagai lambang negara, Garuda Pancasila. Tentunya dalam memilih lambang, khususnya lambang negara, bukan sembarangan dan asal pilih. Penggunaan lambang burung Raja Wali bagi bangsa Indonesia
memiliki arti sesuai dengan mitologi Garuda Wisnu Kencana. Sebuah kisah yang terkenal terutama di Jawa dan Bali. Nah, dalam mitologi ini Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Pemilihan lambang Rajawali tentunya tidak sembarangan, karena pada kenyataannya memang burung Rajawali ini menjalani proses kehidupan yang tidak mudah. Mulai dari masa kecil, anak Rajawali menjalani pelajaran terbang dengan proses yang kejam dari sang induk. Induk Rajawali melatih anaknya terbang dengan cara menjatuhkan anaknya dari tebing yang tinggi dan menangkap kembali setelah anaknya hampir terhempas. Demikian berulang-ulang hingga anaknya tidak lagi terhempas, tetapi bisa terbang sendiri. Nah, ketika burung Rajawali mencapai umur 40 tahun, kondisi fisiknya mulai menurun. Ditandai dengan paruhnya yang mulai retak dan bengkok sehingga mengalami kesulitan untuk membatuk. Bulunya mulai tebal dan menghambat untuk terbang, dan kuku-kuku kakinya sudah tidak tajam lagi, menyebabkan tidak kuat untuk mencengkram mangsa. Nah, dalam fase ini, pilihan hanya dua. Ya, tetap bertahan dengan kondisi yang lemah dan menunggu kematian, atau bertransformasi atau berubah sehingga kita dapat mencapai umur 70 tahun. Nah, apabila memilih transformasi atau berubah, maka burung Rajawali akan bersemadi atau berdiam diri, membuat sarang baru di tebing yang tinggi supaya aman. Lalu ia mulai mematok-matokkan dan memukul-mukulkan paruhnya yang ke batu hingga paruhnya terlepas. Setelah paruhnya terlepas, akan butuh waktu hingga tumbuh paruh yang baru. Setelah paruh yang baru bertumbuh, maka Rajawali akan mulai mencabuti kuku-kukunya dengan menggunakan paruh baru tersebut. Setelah tercabut, kuku-kuku baru pun akan tumbuh kembali. Setelah kuku-kuku baru bertumbuh, maka Rajawali mulai mencabuti bulu-bulunya sampai habis, kemudian menunggu bulu-bulu baru bertumbuh. Nah, setelah melewati semua proses yang memakan waktu sekitar 6 bulan, barulah Rajawali menjadi seperti muda kembali, dengan paruh, bulu-bulu, kuku baru yang tajam. Rajawali siap menjalani kehidupan normal hingga berumur 70 tahun. Burung Rajawali harus melewati proses menyakitkan, menyiksa ini demi mendapat kekuatan baru di tengah kehidupan agar bisa mencapai usia 70-an tahun. Uniknya, masing-masing Rajawali sendiri membuat pilihan untuk bertransformasi dan sendiri menjalani prosesnya tanpa campur tangan Rajawali lain. Mereka menjalani dengan kehidupan sendiri sungguh luar biasa. Nah, ayat ini hari ini menyatakan dengan tegas bahwa orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Rajawali mendapat kekuatan baru setelah bertransformasi, demikian Yesaya juga mengupamakan orang-orang yang menantikan Tuhan. Pilihan untuk menantikan Tuhan adalah pilihan kita sendiri. Namun jangan hanya terbuai pada kekuatan dan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ingatlah bahwa dalam keadaan menantikan Tuhan, mungkin kita harus menjalani proses yang menyakitkan. Seperti Rajawali dalam proses transformasi, Tuhan mau kita sendiri yang harus mencabut kesombongan kita, sifat karakter kita yang tidak sesuai, dan semua dosa menghambat kita untuk bertumbuh. Dan seperti Rajawali harus berdiam diri dan bersemedi menjalani proses transformasinya. Nah, mari kita pun belajar untuk berdiam diri, merendahkan diri di bawah kaki Yesus,
Sebab setelah proses transformasi kita berakhir, percayalah bahwa kita akan menjadi seperti dikatakan Yesaya. Kita akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena kekuatan baru senantiasa menjadi milik kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkalanya berbagai persoalan hidup mendera. Semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi secepatnya. Nah, kita berharap Tuhan tidak menunda-nunda waktu, membantu kita menjawab doa kita. Semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan. Padahal jalan Tuhan tidak ada instan. Semua melalui proses. Ketidaksabaran perpanjangan tindakan Tuhan ada faktor menyebabkan kita gagal melihat, mengalami masalah besar dari Tuhan. Maka Nabi Habakuk menasihatkan kita. Kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Jadi janji Tuhan pasti tepat pada waktunya. Nah, pertanyaan, mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran, ketekunanlah seseorang akan menerima apa yang menjanjikannya. Sebab segala sesuatu menjanjikan Tuhan tidak ada terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Nah, jangan merasa lelah dan putus asa saat mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebab orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, kita bisa lihat juga Yesaya pasal 40 ayat 29. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tak berdaya. Nah, sehingga kita dapat melewati badai masalah sebesar apapun. Itu alasan Nabi Yesaya mendorong kita untuk tetap percaya Tuhan. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Nah, burung Raja Wali tak kalah ada badai menyerang. Raja Wali tidak pernah menghindar dari badai itu. Tetapi Raja Wali membiarkan dirinya berada dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Nah, dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai ada cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru mendampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, beban yang kita pikul setiap hari memang terkadang membuat kita menjadi lesu dan lelah. Tetapi kita ada milik Tuhan, penuh kasih dan perhatian. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan dapat membantu kita. Nantikan Tuhan dengan setia, tetap bekerja beban yang ditanggung. Maka Tuhan akan membantu kita, memberikan kekuatan seperti burung Raja Wali memiliki kekuatan seperti Raja Wali yang memiliki badan yang besar, tetapi dapat mengangkat beban itu dengan kekuatan sayapnya. Jadi tidak ada beban yang terlampau berat bagi sayap yang kuat. Dan tidak ada beban terlampau berat bagi Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Kita ingat pesan Tuhan. Kita menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih pada firman-Mu sedang hamba sampaikan ke online ini. Hamba sangat percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Dan firman-Mu selalu ditaburkan tempat atau tanah yang baik, pasti menghasilkan banyak buahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami mengalami berbagai masalah persoalan, tekanan batin, kami selalu ingat Bulung Raja Wali lewat proses. Dia sabar, dia melakukannya dengan semangat, dia berjuang hidup sehingga dia mencapai kesuksesan. Maka hari ini kami juga mau Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami tetap mengucap syukur, tetap kami percaya ada waktu Tuhan untuk bagi kami untuk jalan keluar. Ada waktu Tuhan untuk menolong kami. Ada waktu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, luar biasa, Engkau agung dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tetap berdoa, meminta Tuhan ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang penuh pengharapan, tangan-Mu yang sanggup melakukan segalanya. Kau berkati setiap orang yang ikut online ini Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Engkau tahu saat ini apa mereka menanti-nantikan. Baik orang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Masalah persoalan, Tuhan campur tangan, membuka jalan, memberi damai, sukacita. Masalah pekerjaan, usaha, Tuhan tetap memberkati yang menjadi sukses dan berhasil. Masalah rumah tangga, Tuhan berikan mereka damai dan mereka bahagia dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terima damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semua. Haleluya.